Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bersyukur kita dapat bertemu walaupun dalam ruangan virtual, tapi semuanya adalah karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan saja. Saat ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita. Kita minta pertolongan Tuhan agar dapat merenungkan firman ini dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami boleh ada, sebagai kami ada. Kami sebentar lagi akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, memimpin kami, agar kami dapat merenungkannya dengan baik. Berkati hamba-Mu Tuhan, berikanlah hikmat kepada hamba-Mu agar dapat menguraikan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom kepada kita semua. Bersyukur dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menguraikan kebenaran firman Tuhan. Tentu kita sebagai manusia seringkali diperhadapkan kepada yang namanya pergumulan, yang namanya persoalan. Kita sebagai manusia berdosa tentu kita diperhadapkan dengan yang namanya persoalan. Saya mau katakan kepada saudara sekalian bahwa kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah dimenangkan untuk menghadapi persoalan dan pergumulan ini, kita sudah memiliki penolong. Sekali lagi, sebagai orang yang percaya kita memiliki penolong dalam menghadapi segala persoalan dan kesulitan. Kita harus bersyukur untuk itu. Tentu kita diperhadapkan oleh beberapa kesulitan yang tergantung. Kita sebagai mahasiswa tentu kita menghadapi kesulitan bagaimana kita menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab yang kita harus selesaikan di kampus. Kita sebagai orang yang bekerja mungkin kita menghadapi kesulitan atau pergumulan dalam pekerjaan. Nah, itu semua adalah persoalan dan pergumulan. Tentu kita mengharapkan dari kesulitan dan persoalan ini kita mengharapkan yang namanya solusi. Dan solusi itu tentu diberikan oleh yang menolong kita. Kita menghadapi persoalan, kesulitan, tentu kita diberikan solusi oleh penolong kita. Dan pertolongan yang sangat terbukti, pertolongan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, untuk menerima solusi itu, menerima pertolongan Tuhan, kita tidak terima begitu saja. Di sini saya mau mengajak kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita mau belajar bagaimana seharusnya kita menerima pertolongan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita perlu usaha, tentu kita perlu tindakan yang aktif dalam menerima pertolongan Tuhan. Bagaimana kita menerima pertolongan itu? Tentu dengan iman. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian, untuk menerima pertolongan Tuhan, kita memerlukan iman. Lantas, bagaimana? Iman yang seperti apa yang dapat menolong kita? Iman seperti apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Tentu untuk mendapatkan pertolongan Tuhan kita memerlukan iman yang kokoh. Tindakan aktif kita meresponi pertolongan Tuhan adalah dengan beriman, dengan iman yang kokoh. Saya mau ngajak saudara yang terkasih dalam Kristus, kita belajar dari satu bagian Alkitab, bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai ke 34. Tentu ini bagian yang sering kali kita dengar, sering kali kita renungkan juga, tapi saya mengajak saudara sekalian kita belajar dari perspektif yang lain. Markus 5 ayat 25 sampai 34, saya akan membacakannya bagi kita semua. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi sangat takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di dalam Yesus, dan dengan tulus memberitahukan kepada Yesus segala sesuatu padanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin firman Tuhan. Saya memberi tema kepada khotbah saya ini adalah iman yang kokoh membawa keselamatan. Di bagian awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kita seringkali diperhadapkan kepada kesulitan, kepada kesusahan, tetapi dengan iman yang kokoh, kita akan mendapatkan keselamatan. Kita akan mendapatkan kemenangan. Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Di bagian ini kita melihat bahwa ada seorang perempuan atau wanita yang menderita penyakit pendarahan. Dikatakan di sini di ayat 25, sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar. 12 tahun itu waktu yang sangat lama. 12 tahun wanita ini mengalami penderitaan. Dikatakan lagi di situ, dia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dia sudah ke dokter yang ini, dokter yang itu, tabib yang ini, tabib yang itu, tidak mendapatkan kesembuhan juga. Saya dapat membayangkan selama 12 tahun hidupnya tentu sangat menderita. Hidupnya sangat kesusahan. Karena penyakit ini tentu membuat dirinya menderita. Dikatakan lagi di ayat 26 bagian akhir, semuanya itu tiada ada faedahnya, malahan sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah pergi ke tabib yang satu, keadaannya semakin memburuk. Tidak ada tanda-tanda kesembuhan di dalam dirinya, dan itu berlangsung selama 12 tahun. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita dapat membayangkan bagaimana sesaknya, bagaimana kesulitannya wanita ini. Tapi seperti yang kita baca di sini, dia melihat Yesus, dia menjamah jubah Yesus, dan mujizat terjadi. Dengan menjamah saja jubah Yesus, dia mengalami kesembuhan. Tubuhnya kembali sehat, dan dia mengalami sukacita tentunya. Tentu setelah dia menjamah jubah Yesus, dia mengalami ketakutan karena dia menjamah Yesus secara diam-diam. Dia tidak menghadap kepada Yesus dan minta disembuhkan, tapi dia diam-diam menyentuh jubah Yesus, dan keajaiban terjadi, mujizat terjadi, dia mengalami kesembuhan. Mari kita belajar di sini bagaimana seorang wanita ini mendapatkan kesembuhan, mendapatkan solusi dari masalah yang dia hadapi. Saya sudah sampaikan bahwa untuk menerima solusi yang dari Tuhan, menerima pertolongan dari Tuhan, kita perlu iman. Bagaimana wanita ini beriman? Saya mencatat di sini ada 3 poin yang mau saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Bagaimana iman yang kokoh itu? Bagaimana iman yang kokoh itu harus didukung? Iman yang kokoh adalah iman yang tentu berharap pada Tuhan, berserah pada Tuhan,
Tapi ada 3 poin penting yang saya mau ajak kita semua renungkan bagaimana iman yang kokoh itu. Ada 3 faktor atau 3 poin yang mengokohkan iman. Yang pertama, faktor yang pertama atau poin yang pertama itu adalah kepekaan. Kepekaan terhadap pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kepekaan terhadap pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan sudah nyata. Pertolongan Tuhan itu seringkali sudah ada di depan kita. Tetapi apakah kita peka dengan pertolongan Tuhan itu? Apakah kita menyadari bahwa pertolongan Tuhan itu ada? Seringkali kita fokus hanya kepada kesulitan kita hanya fokus kepada pergumulan kita, tapi kita lupa bahwa pertolongan Tuhan itu sudah ada bagi kita. Tinggal kita mau meresponi seperti apa. Apakah kita peka? Mari kita lihat di ayatnya yang ke-27, bagaimana wanita ini memiliki kepekaan terhadap pertolongan Tuhan. Ayat 27, saya akan bacakan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kepekaan. Kepekaan pertama adalah dia mendengar. Saya mencari definisi dari kepekaan. Peka itu adalah kesanggupan bereaksi terhadap keadaan. Jadi keadaan sudah ada nih, bagaimana kita bereaksi? Bagaimana kesanggupan kita bereaksi terhadap keadaan itu? Itulah kepekaan. Dan reaksi dari wanita ini adalah dia mendengar. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia tahu bahwa untuk solusi terhadap masalahnya adalah Yesus. Dia mendengar tentang Yesus. Dia tahu tentang Yesus. Sebagai orang-orang yang percaya, kita seringkali tahu tentang Yesus dan kita seharusnya mendengar tentang Yesus. Mendengar itu tindakan aktif tentu. Kita mendengar tentang Yesus, tentang kuasanya mampu menolong kita dalam persoalan apapun. Kita harus memiliki kepekaan, yaitu kita mendengar tentang Yesus, kita tahu tentang Yesus. Selanjutnya, kepekaan terhadap pertolongan Tuhan itu wanita itu datang. Mari kita lihat di bagian selanjutnya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, dia mendengar. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus. Dia tidak hanya mendengar saja, tetapi dia datang kepada Yesus. Kita sebagai orang percaya tentu kita tahu bahwa Yesus, Tuhan Yesus, adalah Allah yang berkuasa dan mampu menolong kita. Tetapi apa tindakan kita selanjutnya? Apakah kita hanya diam saja, duduk diam mengetahui, oh ya, Tuhan Yesus mampu menolong saya? Tetapi tindakan apa selanjutnya? Kita belajar dari wanita ini, tindakan selanjutnya adalah datang. Setelah kita tahu siapa Yesus, setelah kita tahu pertolongan Tuhan, apakah kita mau datang kepada Yesus? Ini menjadi perenungan kita sekalian. Apakah kita mau datang kepada Yesus, mendekati Yesus, dan menerima pertolongan itu? Kita harus datang kepada Yesus untuk menerima pertolongan tersebut. Lalu, kepekaan selanjutnya adalah, kepekaan terhadap pertolongan Tuhan selanjutnya adalah dia menyentuh Yesus. Dia menjamah jubah Yesus. Dikatakan di sini di bagian akhir bahwa dia menjamah jubahnya. Dia menjamah jubah Yesus. Di sini kepekaan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya untuk mengokohkan imannya adalah adanya interaksi dengan Yesus. Adanya interaksi dengan Tuhan sumber pertolongan tersebut. Setelah kita mendengar, kita tahu, kita datang. Setelah kita datang, kita mau apa? Kita harus berinteraksi dengan Yesus. Dan interaksi itu hanya terjadi apabila kita memiliki keintiman. Apabila kita memiliki hubungan yang baik dengan Yesus, yang baik dengan Tuhan. Di sini kita belajar bahwa
Kepekaan terhadap pertolongan Tuhan harus kita miliki. Itu poin pertama. Poin yang kedua, yang selanjutnya adalah keyakinan dan percaya pada Tuhan. Keyakinan dan percaya pada pertolongan Tuhan. Seringkali kita seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwa pertolongan Tuhan itu sudah ada. Pertolongan Tuhan itu selalu ada. Tapi apakah kita mau peka? Dan yang kedua, apakah kita yakin dan percaya pada pertolongan Tuhan tersebut? Apakah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita? Seringkali kita mengandalkan diri sendiri. Kita seringkali berpendirian pada kekuatan kita sendiri, tapi kita tidak yakin kepada Tuhan. Kita mau belajar dari wanita ini bahwa dia percaya, dia yakin pada pertolongan Tuhan. Kita lihat di ayatnya yang ke-28 dan 29. Saya akan bacakan. Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini adalah respon atau tindakan percaya. Kenapa? Karena dia hanya menjamah jubahnya dan dia yakin dia sembuh. Menurut saya itu adalah iman yang luar biasa. Iman seperti ini yang harusnya kita miliki sebagai orang percaya. Iman yang percaya. Iman yang yakin bahwa Tuhan mampu menolong saya. Padahal kita cuma sentuh jubahnya. Kita tidak minta, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong datang di kehidupan saya, Tuhan Yesus tolong kesulitan saya. Enggak. Tapi wanita ini, dia hanya sentuh jubahnya dan dia yakin, dia percaya bahwa dia akan sembuh. Padahal kalau misalnya kita mau istilahnya mau dalami lagi, kita sentuh, belum tentu sembuh loh, ya kan? Kalau misalnya kita berandai-andai, emang disentuh doang kita bisa sembuh. Tapi ternyata wanita ini memiliki keyakinan. Wanita ini percaya akan disembuhkan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Aku akan mengalami kesembuhan. Dan di ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Keyakinannya, tindakan percayanya membuahkan apa? Membuahkan kesembuhan. Di sini kita belajar bahwa untuk beriman, kita harus memiliki kepercayaan. Kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah, bahwa Tuhan mampu menyembuhkan kita. Kita tidak boleh lagi mengandalkan diri sendiri, tidak boleh lagi mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita harus berserah dalam bentuk percaya dan yakin kepada Tuhan. Tuhan mampu menyembuhkan kita. Tuhan mampu menolong kita dari segala persoalan yang kita hadapi. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, faktor yang mengokohkan iman, yang ketiga adalah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi, kita peka terhadap pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita yakin bahwa Tuhan mampu menolong. Yang ketiga adalah kita rendah hati. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita lihat ayatnya yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perempuan ini tersungkur di hadapan Tuhan. Dia sujud di hadapan Tuhan. Kita mau belajar bahwa untuk menerima pertolongan Tuhan, kita harus rendah hati. Tentu saja kita harus rendah hati. Karena kalau seandainya kita tinggi hati, kita mengandalkan diri sendiri, pertolongan Tuhan tidak akan nyata dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan tidak akan nyata dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan tidak akan kita alami. Tetapi begitu kita merendahkan hati, kita tersungkur di hadapan Tuhan, kita berserah bahwa kita tidak mampu menghadapi persoalan ini, pertolongan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita.
perempuan itu tersungkur. Dan tidak hanya tersungkur, perempuan itu mengaku. Di situ kita melihat bahwa dengan tulus dia memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dia mengaku bahwa Tuhanlah yang menolong dia. Tuhanlah yang mampu menolong dia. Kita sebagai orang percaya pun harusnya memiliki iman yang seperti ini. Iman yang rendah hati, iman yang bersedia tersungkur di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya tersungkur, tapi mengakui bahwa Tuhan Yesus mampu menolong kita. Tuhan Yesus mampu menolong kita dalam segala persoalan yang kita alami. Itu adalah 3 faktor atau 3 poin yang saya sampaikan kepada saudara sekalian, bahwa untuk merespon pertolongan Tuhan, kita perlu merespon dengan tindakan aktif, yaitu dengan iman. Dengan iman yang peka terhadap pertolongan Tuhan, iman yang yakin, iman yang percaya kepada pertolongan Tuhan, dan iman yang mau merendahkan hati, tersungkur di hadapan Tuhan, dan mengakui bahwa Allah Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Berkaitan dengan merespon pertolongan, saya punya pengalaman, bukan pengalaman saya sebetulnya, tetapi saya menyaksikan kejadian tersebut. Jadi kejadian itu kira-kira waktu saya umur sekitar 10 tahun. Kejadian itu terjadi di Bogor. Jadi setiap akhir semester atau akhir semester itu liburan tentunya, kami sekeluarga biasanya berlibur ke rumah nenek saya. Rumah nenek saya itu ada di Bogor, di daerah Katulampa, Parung Banteng situlah pokoknya. Jadi di situ kami biasanya berkumpul, saudara-saudara sepupu semuanya berkumpul di situ. Kalau liburan kita berkumpul di rumah nenek saya. Satu kali kami sesama sepupu itu kami bermain di pekarangan belakang. Jadi rumah nenek saya itu ada halaman belakangnya, dan di halaman belakang itu kami biasa main petak umpet, kita main bola di situ. Dan di pekarangan belakang rumah nenek saya itu ada sumur diameter mungkin sekitar 2,5 meter diameternya, dan di atas sumur itu ditutup oleh papan. Jadi papan begitu yang menutupi sumur yang bentuknya lingkaran seperti ini, diameter sekitar 2 sampai 2,5 meter. Nah, sepupu saya bermain di atas papan tersebut, di atas papan yang menutupi sumur itu. Jadi dia bermain-main, saya melihat kejadian tersebut. Dia lompat-lompat di papan tersebut. Umur kami tidak begitu jauh, mungkin dia sekitar umur 8 atau 7 sampai 8 tahun. Jadi dia lompat-lompat di situ. Tanpa dia sadari, ternyata papan yang menutup sumur itu tuh rapuh. Karena lembab mungkin, sering kena hujan. Bogor kebetulan adalah kota hujan. Jadi papan yang menutupi sumur itu tuh rapuh. Dia lompat-lompat di situ dan dia terperosok jatuh ke dalam sumur tersebut. Bayangkan anak umur sekitar 7 dan 8 tahun dia terperosok masuk ke dalam sumur yang saya nggak tahu, saya agak lupa, mungkin kira-kira kedalamannya itu sekitar 5 meter lebih. Dan saya lihat sendiri bahwa adik sepupu saya itu hampir tenggelam gitu. Dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Kami panik, saya dan beberapa sepupu saya yang lain itu tentu panik. Kami teriak-teriak memanggil pertolongan, dan ada om saya di situ. Om saya, om tolong om, ini dia kecemplung, dia jatuh ke sumur. Om saya dengan sigapnya dia segera mencari solusi, yaitu dia ternyata punya tali tambang seperti itu. Jadi si tali tambangnya itu dia lemparkan ke dalam sumurnya, dan adik sepupu saya memegang tali tambang tersebut, dan dia ditarik dan akhirnya selamat. Dan akhirnya dia bisa naik lagi ke permukaan dan dia selamat. Di sini saya ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini,
saya menyadari bahwa seperti saudara sepupu saya itu, kita tuh seperti manusia itu seperti saudara sepupu saya. Kita jatuh ke dalam sumur persoalan, kita terperosok dalam sumber kesusahan, dan Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan pertolongan, yaitu tali tambang tersebut. Tali tambang tersebut adalah pertolongan Tuhan. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apakah kita peka? Apakah kita peka bahwa tali tambang itu adalah pertolongan Tuhan? Apakah kita tahu bahwa tali tambang itu adalah pertolongan Tuhan? Setelah kita tahu, apakah kita percaya? Apakah kita yakin bahwa tali tambang itu mampu menyelamatkan kita? Dan yang terakhir, apakah kita mau merendahkan hati? Oke lah, Tuhan, saya pegang tali ini. Atau kita mau dengan angkuhnya bilang, enggak, bukan ini pertolongan saya mau tunggu pertolongan yang lain. Apakah kita seperti itu? Dan dari pengalaman itu, saya belajar bahwa ketika kita mau meraih tali tambang keselamatan dari Tuhan tersebut, kita peka bahwa itu adalah pertolongan Tuhan, kita yakin, dan kita mau rendah hati ambil tambang tersebut, hasilnya adalah kita diselamatkan. Iman yang kokoh, iman yang teguh, ditentukan atau didasari oleh 3 faktor tersebut. Tergantung kita mau menjalaninya atau tidak, kita mau peka atau tidak, kita mau percaya atau tidak, kita mau merendahkan hati atau tidak. Karena dengan meresponi atau menghidupi 3 faktor atau 3 poin ini, hasil yang kita dapat adalah keselamatan. Hasil yang kita dapat adalah keluar dari masalah yang kita hadapi. Kita lihat di ayat ke-34 bahwa pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Wanita ini selamat dan sembuh dari penyakitnya. Ini yang menjadi perenungan bagi kita semua. Kita harus yakin dengan iman kita. Kita harus berpegang pada iman kita yang kokoh dengan cara peka, yakin, dan rendah hati. Karena kita sudah mendapatkan contoh dari Tuhan Yesus. Kita sudah mendapatkan teladan dari Yesus bahwa dengan kerendahan hatinya, dengan kerendahan hatinya dia mau turun ke dunia untuk menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa atas kita. Kita sudah memiliki teladan bahwa Tuhan Yesus dengan kerendahan hatinya mau menyelamatkan kita. Kita harus mengikuti teladan tersebut. Kita harus mengikuti teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita sebagai manusia berdosa sudah ditebus dengan darah yang mahal. Inilah ucapan syukur kita. Inilah ungkapan syukur kita, yaitu dengan beriman, dengan memiliki iman yang kokoh, dengan memiliki iman yang benar. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk bisa memiliki iman yang kokoh ini, untuk bisa memiliki iman yang benar ini, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dan kita yakin bahwa pertolongan yang kokoh tersebut, pertolongan yang teguh itu, pertolongan yang sejati hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bagaimana kami harus beriman, bagaimana kami meresponi pertolongan Tuhan, itu dengan peka, dengan yakin, dan rendah hati. Inilah kami Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menyempurnakan kami, menyempurnakan hidup kami, agar kami boleh beriman dengan benar, beriman dengan kokoh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.
Tuhan Yesus memberkati.